rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd, ayyuhal ikhwah. Gambar yang ada di hadapan antum ini adalah gambar Zaidan At-Taqiyyun Naqiyyul Arabi, putranya Abu Zaidan. Zaidan artinya bertambah, dari kata-kata ziyadah, kemudian Zaid, kemudian ditambah alif dan nun, maka menjadi Zaidan. At-Taqiyyu, orang yang bertakwa. An-Naqiyyu, orang yang jernih. Maka nama ini adalah nama doa, ya. Zaidanut Taqiyyun Naqiyyu. Maksudnya apa? Mudah-mudahan dia senantiasa bertambah takwanya, mudah-mudahan dia senantiasa bertambah kejernihan hatinya. Adapun nama Zaidan itu karena bapaknya sangat terpengaruh dengan kejeniusan salah seorang masyayikh di Arab Saudi, namanya adalah Syekh Bakr Abu Zaid. Beliau tulisannya sangat banyak dan tulisannya bersifat tahqiq ilmi, ya. Ada kitab Tashihud Du'a, Masya Allah, tulisannya sangat indah. Ada kitab Bid'aul Qurra dan juga banyak lagi kitab-kitab Syekh Bakr Abu Zaid. Maka beliau mengambil nama beliau sebagai namanya, ya, Abu Zaidan, ditambah dengan alif dan nun. Kemudian putranya diberi dengan nama Zaidan. Adapun At-Taqiyyun Naqi, maka dalilnya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang sahih. Di dalam kitab Al-Jami'us Shaghir kita bisa lihat, kita ketik saja kata kuncinya adalah At-Taqiyyu An-Naqiyyu, ya, di dalam kitab Al-Jami'us Shaghir. Kenapa Al-Jami'us Shaghir? Jawabannya jelas. Karena Al-Jami'us Shaghir adalah kitab yang sangat lengkap, cukup komplit sebagai kamus untuk hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ketik At-Taqiyyu Naqi, kemudian kita klik, maka insya Allah akan muncul hadisnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nas, orang yang paling baik adalah dzul qalbil mahmum, orang yang mempunyai hati yang mahmum. Apa itu mahmum? Nanti dijelaskan. Wal lisanis shadiq, juga mempunyai lidah yang jujur. Qila, ditanya, mal qalbul mahmum, apa itu hati yang mahmum wahai Rasulullah? Qala, beliau menjawab, huwa taqiyyun naqiyyu. Hati yang mahmum adalah hati yang bertakwa, hati yang jernih. Alladzi la itsma fihi, yang tidak ada dosa di dalamnya, wala baghya, tidak ada melampaui batas, wala hasada, tidak ada iri dengki. Qila, ditanyakan, faman ala atharihi, siapakah orang yang paling baik setelah itu? Qala, beliau mengatakan, alladzi yashna'ud dunya, orang yang membenci dunia, wa yuhibbul akhirah, dan mencintai akhirat. Qila, ditanya lagi, faman ala atharihi, siapakah orang yang lebih baik setelah itu? Yang ketiga, qala, Nabi mengatakan, mukmin, seorang yang beriman, fi khuluqin hasan, dalam akhlak yang baik. Hadis ini syahidnya adalah kata-kata huwa taqiyyun naqiyyu, ya, maka dijadikan nama menjadi Zaidan Taqi Al-Arabi, ya. Adapun Al-Arabi bukan berarti orang Arab. Al-Arabi menurut Syekh Arifi di dalam kitab Nihayatul Alam, ya, beliau mengutip salah satu perkataan ahli lughah bahwasanya Al-Arabi itu bisa disebutkan atau disematkan kepada setiap orang yang bisa membaca Al-Quran. Karena Al-Quran bahasa Arab, ya, bisa membaca Al-Quran, Al-Arabi. Atau orang yang fasih berbicara bahasa Arab, maka disebut Al-Arabi juga, meskipun dia orang Jawa, orang Indonesia, ya, boleh mengatakan Al-Jawiyul Arabi. Saya orang Jawa secara keturunan, akan tapi Al-Arabi secara bahasa, ya, bisa berbahasa Arab. Maka nama ini juga sebagai doa, Zaidanut Taqiyyun Naqiyul Arabiyyu, dan saya harapkan bahwasanya bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah, apabila suatu saat mempunyai putra lagi, ya, bagi yang masih mempunyai sedikit putra, mudah-mudahan mempunyai putra lagi yang banyak, yang soleh, maka saya harapkan memberi nama dengan niatan sebagai doa. Dan paling bagus kalau nama itu juga diambilkan dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, dengan harapan mudah-mudahan anak-anak kita termasuk anak-anak yang mencintai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga karena mencintai sunnah, mengamalkan sunnah, maka insya Allah yakin, ya, pasti akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kesesatan. Adanya orang-orang yang bermadhab sesat, mereka sesat itu tiada lain karena menjauhi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sudah mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Saat kapan itu? Fasayara ikhtilafan katsira, ketika mendapatkan perselisihan yang banyak.
Maka untuk mendapatkan hidayah supaya tidak ikut-ikut di dalam perselisihan alias di dalam kesalahan, maka harus mengikuti sunnah Nabi dan juga sunnahnya para khulafaur rasyidin. Demikian juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadisnya sahih diriwayatkan di dalam Al-Muwatta. Beliau mengatakan, taraktu fikum amrain. Aku meninggalkan dua perkara. In tamassaktum bihima. Kalau kalian berpegang teguh dengan kedua itu, lan tadillu ba'di abada. Enggak akan apa? Enggak akan tersesat selama-lamanya sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama adalah kitabullah, yang kedua adalah sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kajian yang ringkas ini ada faedahnya dan ada manfaatnya. Kalau ada baiknya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahannya maka semata-mata dari saya dan dari syaitan. Dan saya astaghfirullahaladzim, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta ampunannya. Mudah-mudahan segala kesalahan kita semuanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.